Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Mimbal Akademik. Senang sekali saya Salma Safira bisa menemani Anda dalam perbincangan yang penuh makna dan inspiratif. Hari ini kita akan memasuki sebuah sesi yang sangat penting dan juga penuh makna dengan tema membangun pemimpin hebat, seni mengelola organisasi dan juga tim. Di era yang penuh makna dan dinamika, tantangan seperti sekarang, peran seorang pemimpin bukan hanya sebagai pemimpin saja, tetapi juga mengelola dengan seni yang matang. Lalu bagaimana menggerakkan hati dan pikiran tim, serta menciptakan organisasi yang adaptif, produktif, dan juga sehat. Tentunya pemimpin yang hebat adalah mereka yang mampu melihat jauh ke depan dan mungkin bisa melihat bagaimana peluang tim untuk menjadikan tim yang kreatif, juga solusi di tengah ketidakpastian atau mungkin ada problem, dan juga menjadikan tim sebagai tim yang inspiratif, kolaborasi, dan juga keberanian mengambil keputusan. Dan di episode Mimbal kali ini kita akan menggali berbagai info, strategi, dan juga pengalaman dalam membangun kepemimpinan yang kuat dan efektif. Lalu bagaimana cara mengelola konflik, memotivasi tim, dan juga menumbuhkan budaya kerja yang positif agar setiap individu dapat berkembang dan berkontribusi memaksimalkan untuk keberhasilan organisasi. Mari kita bersama-sama membuka wawasan, memperkaya pemahaman, dan juga menemukan inspirasi untuk menjadi pemimpin yang tidak hanya hebat, tetapi juga hebat dalam teknis dan juga mampu membangun tim yang solid. Di sini kita juga ada narasumber hebat kita, ada Ibu Trimurti Ningtyas, MKP. Beliau merupakan dosen dari komunikasi organisasi serta tenaga ahli Bapeda Pemkot, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Kediri, dan juga Kaprodi Sosiologi Agama. Baik Ibu, bisa diperkenalkan terlebih dahulu kepada teman-teman di sini. Terima kasih Mbak Salma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, nama saya Trimurti Ningtyas, biasanya dipanggil dengan Bu Tias. Di Fakultas Usuluddin dan Dakwah biasanya saya mengampu mata kuliah tentang keorganisasian. Jadi mata kuliah berkaitan tentang tata kelola dan organisasi di Fakultas Usuluddin dan Dakwah ini saya mengampu di hampir semua prodi. Salah satunya adalah di prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Di prodi KPI ini saya mengampu salah satunya adalah mata kuliah Komunikasi Organisasi. Selain menjadi dosen di Fakultas Usuluddin dan Dakwah, saya juga tenaga ahli di Bapeda, Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota Kediri, dan juga peneliti di berbagai kolaborasi perguruan tinggi. Itu Mbak Salma. Baik, terima kasih Ibu. Wah, hebat sekali ya Bu ya. Sebelum kita memasuki segmen selanjutnya ya Bu ya, sebenarnya dari kita tuh kayak pandangan dari Ibu tuh seperti apa sih? Pemimpin yang hebat, pemimpin yang sehat tuh seperti apa gitu ya Bu? Kalau melihat kondisi seperti sekarang ini yang dinamis, pemimpin yang hebat itu yang pertama mungkin yang menginspirasi. Jadi sebagian besar baik itu di kalangan anak muda, Gen Z, dan juga berbagai generasi sekarang kita membutuhkan seorang pemimpin yang menginspirasi. Artinya pemimpin itu selain tentunya berkarisma, menjadi bagian contoh berperilaku, dia juga menjadi bagian penggerak dari sebuah organisasi. Makanya disebut sebagai pemimpin yang menginspirasi. Selain itu juga pemberdaya. Jadi pemimpin selain menginspirasi, dia juga harus memberdayakan. Memberdayakan itu dia mengembangkan, memberdaya, artinya pemimpin harus mampu memberikan dan mengembangkan kuasa atau daya dari anggota-anggota yang ada di bawahnya. Jadi pemimpin itu tidak hanya memerintah, mendelegasikan, tetapi juga harus mengembangkan potensi-potensi yang ada di bawahnya, dari orang-orang yang ada di bawahnya. Nah, yang terakhir ini yang paling penting menurut saya sekarang, yaitu pemimpin yang bisa membangun makna bersama. Jadi kebetulan concern kajian saya adalah tata kelola. Di dalam tata kelola itu ada yang namanya kolaboratif.
Nah, di dalam kolaboratif, bagaimana membentuk ruang kolaborasi yang bagus ini, salah satunya seorang pemimpin atau kolaborator itu harus mampu membangun sebuah makna bersama yang namanya adalah share vision. Jadi share vision ini harus dipunyai oleh pemimpin sekarang, karena tentunya di lintas generasi yang kita pimpin di dalam organisasi ini kan banyak generasi ya, generasi Z, generasi milenial, generasi X, baby boomer, dan dari multi generasi ini kita harus bisa menyatukan dan membangun sebuah makna bersama dan disetujui bersama oleh anggota organisasi. Begitu Mbak Salma. Jadi Bu, kita memasuki ke segmen inti nih ya Bu, dimana kita akan membahas lebih dalam tentang bagaimana pandangan Ibu Tias nih tentang seorang pemimpin dan perannya dalam tim. Untuk itu nih Bu, pertanyaan yang pertama, bagaimana nih seorang pemimpin dapat mengidentifikasi potensi kepemimpinan dalam dirinya yang sebelumnya bisa memimpin anggota timnya, dan strategi apa yang efektif untuk mengembangkan potensi tersebut? Yang pertama mungkin Mbak Salma, untuk mengenali potensi kita harus merefleksi diri dulu. Jadi seorang pemimpin itu harus melihat ke dalam diri kita dulu ya, dalam diri kita dulu, merefleksi ketika kita sudah melakukan sesuatu terhadap lingkungan kerja, feedbacknya itu seperti apa, responnya itu seperti apa. Dari hasil refleksi itu tentunya seorang pemimpin akan terus bertumbuh. Tumbuhnya dari mana? Dari pengalaman dan juga dari keberanian untuk mengambil keputusan. Nah, akhirnya ketika seorang pemimpin itu terus merefleksi, mengevaluasi, maka muncullah pengalaman-pengalaman itu tadi. Seorang pemimpin yang tentunya diharapkan adalah pemimpin yang berani mengambil sebuah risiko. Nah, itu berani ada di depan, berani mengambil sebuah risiko, dan berani menunjukkan komitmen dia terhadap organisasi itu sendiri, gitu Mbak Salma. Berarti harus berani ya Bu ya? Iya. Tapi kalau misalkan ya Bu, kita sudah berani tapi kita dihadapkan dengan situasi krisis dan perubahan besar dalam organisasi nih Bu, bagaimana seorang pemimpin dapat menjaga stabilitasnya dan meminimalkan dampak negatif terhadap kinerja? Tentunya seorang pemimpin itu harus dibekali keseimbangan antara intellectual SQ, ISQ, dan IQ gitu ya, yang baik gitu. Apabila seorang pemimpin itu punya emosional vision yang bagus, maka tentunya yang pertama paling bisa dilihat itu adalah ketenangan. Jadi ketika menghadapi suasana krisis atau situasi yang krisis, maka seorang pemimpin itu yang pertama diharapkan itu pasti harus tenang. Nah, tenang, jadi nggak kupuh gitu ya, kalau bahasa Jawanya nggak kupuh, berusaha gerusu dan lain sebagainya. Jadi tetap harus tenang. Nah, yang pertama yang harus dilakukan itu. Terus yang kedua yang harus dilakukan itu fokus pada kinerja. Nah, fokus pada kinerja sama tujuan. Contohnya misalkan ketika di masa pandemi Mbak Salma, ketika masa pandemi itu seluruh organisasi itu pasti berubah, betul kan? Nah, seorang pemimpin yang baik, nah tentunya yang pertama pasti dia akan tenang menghadapi situasi. Jadi tidak panic attack gitu kan. Nanti kayak gimana, pembeli nggak ada yang datang dan seterusnya. Nah, boleh kita harus beradaptasi, tenangkan terlebih dahulu, tetapi harus tetap fokus pada tujuan organisasi. Ketika kita tenang bukan berarti tidak berbuat apa-apa tentunya. Nah, dari situlah muncul yang namanya fokus pada tujuan. Ketika kita fokus pada tujuan, maka minimalisir dari konflik-konflik itu akan terjadi. Nah, perubahan di dalam situasi konflik itu pasti terjadi. Situasi krisis maksud saya, situasi krisis pasti terjadi. Tentunya ketika ada sebuah perubahan, kebijakan yang baru pada organisasi, ada penolakan anggota organisasi. Ya, kalau dulu kita zamannya waktu pandemi, kita sebelumnya belum kenal yang namanya meeting lewat online. Ketika kita harus meeting lewat online, bingung nih, ini yang harus dipencet mana, gitu kan, jaringannya error dan lain sebagainya, itu pasti ada naik turun. Nah, ketika hal itu terjadi, maka seorang pemimpin harus tetap mengendalikan suasana dan fokus terhadap tujuan dari organisasi, begitu.
Jadi harus tidak goyah gitu ya Bu? Iya. Harus lurus sesuai dengan yang sudah digariskan tadi, sesuai dengan kinerja yang sudah dipersiapkan gitu ya. Terus Bu ya, bagaimana Bu seorang pemimpin dapat membangun jejaring? Kan harus luas ya Bu ya jejaring itu ya, di luar organisasi untuk mendukung pertumbuhan dan inovasi tim. Apalagi eksternal tuh sangat membantu pertumbuhan timnya gitu loh Bu ya. Iya. Yang pertama, nah ini ada kaitannya nih sama komunikasi organisasi. Jadi kenapa seorang pemimpin itu harus punya kemampuan ya, kompetensi komunikasi yang bagus, karena salah satu tugas dari seorang pemimpin adalah membangun sebuah jejaring. Ketika bangunan jaringan atau jejaring itu mulai terbangun dari seorang pemimpin yang punya komunikasi yang bagus, maka kolaborasi itu akan tercipta. Nah, siapa yang akan membuka ruang kolaborasi ini? Tentunya pemimpin, Mbak Salma. Nah, jadi seorang pemimpin harus mengetuk satu pintu organisasi yang lain atau kelompok yang lain, dari satu kelompok ke kelompok yang lain, agar mereka itu bisa tahu tentang organisasi kita, agar mereka bisa tahu tentang apa yang kita butuhkan untuk bekerjasama dengan organisasi lain. Maka dari itu, yang paling bisa dilakukan untuk membangun jejaring atau networking itu adalah membangun aktivitas komunikasi yang positif gitu. Jadi seorang pemimpin harus bangun aktivitas komunikasi yang positif sehingga kolaborasi di lintas sektor itu bisa tercapai. Contohnya ini misalkan kita sebagai perguruan tinggi negeri bagaimana bisa berkembang. Tentunya kita dengan keterbatasan yang ada, misalkan sumber daya, kapital dan lain sebagainya, maka kita wajib berkolaborasi dengan lintas sektor. Salah satunya adalah pemerintah kota. Nah, upayanya seperti apa? Kita membangun jaring. Apa yang dibutuhkan pemerintah kota dan kita punya, apa yang kita butuhkan dan pemerintah kota punya, maka itu yang bisa saling berbagi. Pun juga masyarakat butuh apa tentang kita dan kita butuh apa tentang masyarakat, itu yang bisa dilakukan oleh organisasi. Begitu. Jadi cukup membantu ya Bu ya, kita punya jejaring yang luas itu cukup membantu ya Bu? Iya, cukup membantu, tapi tolong diperhatikan Mbak Salma. Jadi selain kita itu membuka ruang kolaborasi, tentunya yang paling utama adalah meningkatkan kompetensi. Jadi itu yang jangan lupa nih ya kan. Jadi jangan kita sibuk di luar nih membangun jejaring, berkenalan kanan kiri dan lain sebagainya, kita lupa tentang kemampuan individu kita. Kita lupa kemampuan internal organisasi kita. Kita lupa bahwa kita itu perlu belajar dan terus belajar, berinovasi, meningkatkan produktivitas dan lain sebagainya. Dan itu juga penting. Artinya membangun networking itu penting, berkomunikasi aktif positif dengan banyak lintas sektor itu penting, dan tak kalah penting lagi adalah meningkatkan kompetensi internal dari sebuah organisasi. Oke, baik Ibu. Jadi ngomongin masalah kepemimpinan Ibu ya, ada dua gaya kepemimpinan yang cukup dikenal, ada transformasional dan kepemimpinan transaksional Bu ya. Dan kapan sih Bu masing-masing gaya kepemimpinan ini paling efektif ketika diterapkan dalam sehari-hari ataupun dalam organisasi seperti itu? Transformasional itu mungkin banyak dibutuhkan di era sekarang ya, karena kita butuh banyak berkembang, berinovasi. Nah, kapan dibutuhkan ini, organisasi yang seperti apa membutuhkan kepemimpinan transformasional jika organisasi itu perlu perubahan dan pengembangan lebih jauh lagi gitu. Terus sebaliknya, apabila organisasi itu dalam posisi yang stabil, maka transaksional itu menjadi pilihan yang bijak. Kenapa? Karena transaksional itu biasanya sistemnya sudah teratur, terstruktur, jadi tinggal sesuatu yang bisa kita lakukan terus-menerus sesuai dengan porsinya, sesuai dengan kebutuhannya, pegawai dapat apa, organisasi dapat apa, itu yang terus-menerus dilakukan. Tapi kalau organisasi itu butuh perubahan, maka butuh kepemimpinan transformasional. Jadi sesuai dengan kebutuhan ya Bu ya? Iya, sesuai dengan kebutuhan. Lalu Bu, bagaimana seorang pemimpin dapat menciptakan lingkungan kerja yang aman secara psikologis
di mana anggota tim merasa nyaman untuk mengambil risiko dan berbagai ide disalurkan tanpa takut dihakimi. Seperti itu. Oke. Tentunya kalau kita sebut ruang aman berarti kita tidak jauh-jauh dari keterbukaan, Pak Salma. Jadi kita harus menciptakan sebuah organisasi yang inklusif, terbuka, sehingga orang-orang yang ada di dalamnya itu tidak takut lagi menyampaikan ide-ide. Nah, sehingga orang-orang yang ada di dalamnya itu tidak takut untuk melakukan sebuah kesalahan. Jadi kalau kita judgment gitu kan, takut untuk salah, maka kita tidak akan berkembang. Iya atau tidak? Iya. Jadi nanti jangan-jangan pekerjaanku salah gitu ya. Jangan-jangan nanti saya dihukum. Jangan-jangan nanti akhirnya mereka tidak akan bisa melangkah gitu ya. Jadi rasa takut, rasa judgment itu tadi, rasa takut gagal itu tadi tidak akan menumbuhkan orang-orang di dalamnya itu menjadi rasanya tidak aman gitu ya, tidak akan memunculkan ruang aman itu tadi. Jadi yang perlu dilakukan oleh seorang pemimpin nih, salah satunya adalah menciptakan suatu kebijakan yang nantinya akan menumbuhkan ruang inklusif di dalamnya. Anggota-anggota yang di dalamnya itu tidak pasif, jadi dia itu aktif berkontribusi, baik itu secara ide, baik itu secara pekerjaan. Mereka tidak takut akan kegagalan, mereka tidak judgment akan suatu kesalahan. Jadi kalau salah oke, kita akan perbaiki sama-sama gitu kan. Oke, nggak apa-apa, kita akan bantu gitu kan. Kalau nggak bisa kita kerjakan sama-sama gitu. Itu namanya ruang aman. Kalau misalkan kita mau menyampaikan ide, kita tidak akan takut ditolak. Nah, kalau ditolak itu kan sakit ya gitu ya Bu. Ditolak itu sakit, apalagi kita mau menyampaikan ide saja pakai kira-kira gimana ya, udah berani menyampaikan ide ditolak gitu kan. Akhirnya ada traumatik tersendiri dalam organisasi gitu. Berarti jangan overthinking dulu ya Bu ya sebelum Iya. menyampaikan pendapat gitu. Tapi Bu ya, kadang tuh ada beberapa anggota ya, misalkan anggota ketika dia tuh ada job desk dia merasa lebih unggul gitu Bu sifatnya, terus ketika tidak mendapatkan job desk dia tuh merasa kayak aduh aku tersisihkan, terbuang gitu Bu. Itu bagaimana Bu cara menanggapinya seperti itu? Oke. Itu mentality ya, Iya. gitu kan? Mentality. Jadi ada dua tipe orang di dalam organisasi, ada tipe X sama tipe Y. Gitu. Tipe X itu adalah orang-orang di dalam organisasi ketika dia itu mendapatkan tugas, dia merasa terbebani satu sama lain. Aduh, tugasnya akeh. Aduh, dikasih pekerjaan lagi gitu. Aduh, ABCD gitu. Nah, ketika ada tipe Y gitu kan, ketika dia dibebankan sebuah pekerjaan atau diberi tugas, maka dia akan merasa diberikan tantangan. Oh, ini adalah bagian saya belajar. Oh, ini adalah bagian saya mengembangkan diri. Itu adalah sebuah tantangan. Nah, sebagian besar orang-orang yang ada di organisasi dengan budaya kerja yang seperti di lingkungan di Indonesia ya, sebagian besar gitu ya. Nah, itu biasanya banyak yang tipe X ini gitu kan. Ketika diberikan pekerjaan mengeluh dulu gitu kan. Nah, ketika orang-orang dengan tipe Y gitu kan, tipe Y ketika diberikan beban pekerjaan atau tugas, dia merasa tertantang. Suatu ketika ada satu kondisi atau kondisi psikologis ketika mereka tidak diberikan beban pekerjaan, mereka akan kondisi mentalitinya terbalik seperti X gitu. Jadi seakan-akan nggak terpakai, tersisihkan dan lain sebagainya. Nah, itu memang dinamikanya seperti itu, Pak. Nah, bagaimana peran pemimpin ketika ada orang-orang seperti itu? Maka harus bisa pandai menempatkan diri. Jadi ketika ada orang-orang tipe X, maka beban pekerjaannya harusnya tidak boleh melebihi yang tipe Y gitu. Karena tipe Y tipe yang Aktif banget gitu ya. Gitu kan. Jadi oke, kita berikan pekerjaan dia 100, kalau tipe X itu ya cukup 60 saja. 60 itu dikerjakan maksimal oke gitu. Nah, apakah seorang pemimpin harus memikirkan sampai sedetail itu? Iya. Makanya tugas seorang pemimpin itu sangat berat sekali. Jadi sebelum kita
masuk ke dunia kepemimpinan gitu kan, maka kita harus belajar memimpin diri kita sendiri. Nah, makanya kalau kita nggak bisa belum memimpin orang lain, maka kita harus bisa memimpin diri kita sendiri, mengendalikan diri. Apakah kita bisa mengambil keputusan A dibanding keputusan B, plus minusnya seperti apa dan lain sebagainya. Jadi itu salah satu tugas pemimpin yang sangat, menurut saya yang sangat besar sekali, untuk memperhatikan perasaan gitu ya, memperhatikan keadaan dan lain sebagainya. Begitu. Berarti harus kenal dulu ya Bu. Iya. Harus membangun chemistry ya kalau di organisasi. Betul. Jadi sebenarnya nggak hanya tugas pemimpin sih, tapi seorang pemimpin harus bisa mendeteksi oh karyawan saya dengan tipe yang seperti ini cocoknya tugasnya apa ya gitu kan. Kalau orangnya itu ambis, oke, berarti dia dikasih tantangan yang seperti ini. Kalau orangnya slow living dan lain sebagainya, ya bukan tidak perlu dipaksa diberikan tantangan, tapi nggak bisa disamakan dengan yang ini tadi. Beda gitu. beban. Jadi adil itu harus sama nih. Gitu. Betul. Gitu. Oke Bu. Terus ya Bu, kalau misalkan ya, ketika seorang pemimpin dihadapkan dengan generasi yang banyak berbeda dan cukup beragam, apalagi Gen Z nih ya, yang jauh banget pemikirannya dengan gen-gen sebelumnya, itu gimana sih Bu? Karena kita kan sangat jauh pemikirannya dan mungkin cara berpikirnya pun juga berbeda gitu Bu. Oke, ini ada kaitannya dengan yang sebelumnya. Jadi karena banyak tipe orang, apalagi generasi yang ada di dalam sebuah organisasi, maka kita harus mampu mengenali. Misalkan generasi baby boomers itu cenderung struktural gitu ya, patuh gitu ya. Kalau kita ini ingat zaman bapak kita gitu kan, mbah kita gitu, itu kan tipenya struktural, pokoknya harus nggak boleh bantah dan lain sebagainya gitu ya. Generasi milenial, generasi X itu cenderung mandiri gitu ya, pekerja keras dan lain sebagainya. Generasi Z cenderung kepada kreatif, inovatif dan lain sebagainya. Maka seorang pemimpin itu wajib bisa mengidentifikasi masing-masing pola dan budaya yang dikembangkan per masing-masing generasi. Kalau misalkan generasi Z dengan ciri-ciri yang inovatif, kreatif, ya sebaiknya jangan diletakkan di bidang-bidang administratif gitu. Kalau administratif ya pasti bakal tidak akan terstruktur sesuai dengan SOP dan lain sebagainya. Kalau generasi baby boomer atau generasi X, maka jangan diletakkan pada bidang-bidang yang membutuhkan kreatif dan inovatif yang tinggi gitu. Jadi itu yang harus dilakukan oleh pemimpin. Jadi mengidentifikasi. Artinya seorang pemimpin itu harus mampu itu kan bagikan sebuah orkestra gitu kan. Kalau orkestra itu kan bunyinya itu kan masing-masing macam-macam gitu Pak Salma. Nah, ketika seorang pemimpin mampu bisa mengarrange itu semua, maka itu akan bisa menjadi bangunan sebuah alunan musik yang cantik gitu ya. Nah, itu gambarannya itu sebuah organisasi dengan berbagai macam tipe generasi itu seperti itu. Baik Ibu, terima kasih atas banyak ilmu dan pengalamannya. Tetapi sebelumnya apa Bu pesan dan harapan buat teman-teman yang lagi lihat nih, lagi nonton, buat pemimpin hebat masa depan? Seorang pemimpin itu bukan hanya tentang kekuasaan, tetapi seorang pemimpin itu adalah seseorang yang mampu mendengarkan dan mampu menumbuhkan dan mampu berkembang bersama. Seorang pemimpin itu bukan hanya seseorang yang ingin melihat ketenaran sejati, tetapi seorang pemimpin itu sejatinya adalah melihat dan bersama-sama menuju pada titik bersinar secara bersama-sama dengan orang-orang yang ada di dalam sebuah organisasi. Maka ketika kalian sekarang belum memimpin siapapun, maka kalian harus bisa memimpin diri kalian sendiri, setidaknya berintegritas dengan diri kalian sendiri, karena sejatinya pemimpin itu berasal dari dalam diri kita sendiri.
Baik Ibu, terima kasih. Jadi kesimpulan pada pembahasan kali ini, seorang pemimpin juga harus terbuka ya Bu ya. Terbuka, harus berani dan juga mengenal lebih dalam anggotanya dan juga bersifat netral. Karena pemimpin yang hebat, dia itu tidak akan terdistract ya sama gangguan lainnya. Dan harapannya buat teman-teman semuanya, setelah mendengarkan, semoga nantinya ketika penerapannya selalu mengoptimalkan dengan tips-tips yang sudah diberikan kepada Ibu Tias tadi. Dan tentunya buat kalian yang ada kesempatan ya Bu ya untuk menjadi seorang pemimpin hebat, silahkan ambil peluang itu. Kalau bukan kalian siapa lagi? Kalau bukan sekarang kapan lagi? Baik Ibu, cukup sekian dari kita. Saya juga pada pagi hari ini mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada teman-teman dan juga Ibu Tias. Terima kasih banyak Ibu. Dan mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.